wabarakatuh. Saya Jody Juliandra SPDI, guru SD 202 Simpang Kebang, mahasiswa PPG UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema pesan-pesan pokok dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Bapak guru kita hormat, gerak. Selamat pagi, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan pagi ini? Ada yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan apa dulu? Berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ketua kelas. Ya, coba siapkan Rino. Siap, ya. Hormat kepada Bapak Guru kita hormat. Gerak. Selamat pagi, Pembelajaran kita dengan berdoa. Supaya lebih semangat, Bapak ingin kita semuanya bertepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Oke, hari ini kita sudah bersemangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita punya kesepakatan kelas. Ingat ya, kesepakatan kelas kita. Yang pertama, tidak boleh apa sambil belajar? Harus apa? Harus belajar dengan aktif. Apalagi? Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Jaga kesopanan. Ya, menjaga kesopanan. Apalagi? Kesepakatan kita pada minggu yang lalu, masih ingat? Kalau mau keluar, izin dulu. Masih ingat ya? Alhamdulillah kita sudah masih ingat dengan kesepakatan kelas kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat? Coba Hafiz, apa pelajaran kita minggu kemarin? Membaca Baca apa? Surah? surah Al-Hujurat Ayat berapa? ayat 13. Ayat 13. Pada minggu kemarin kita belajar tentang membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Masih ingat pelajaran itu? Masih. Kita harus membacanya dengan apa? Dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Jadi harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami pesan-pesan pokok dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan memahami pesan pokok Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Quran, membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat dan artinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pesan-pesan di dalamnya. Sebelumnya, Bapak ingin ngecek dulu, ya. Bapak cek dulu siapa yang masih ingat, yang masih bisa membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Coba Fahira, Bapak tes coba baca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kencang, dengan nyaring, ayo. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum tu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kita beri aplaus untuk Fahira. Betul ya, Fahira sudah membacanya dengan baik dan benar. Coba siapa yang berani membacakan artinya? Ayo. Coba Reno atau Apis, coba Apis lagi membacakan artinya. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadilah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Betul, sampai aku lagi untuk arti. Ini adalah pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Kita sudah belajar membaca dan juga membaca arti. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita, yaitu memahami pesan-pesan pokok dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak diminta mampu untuk membaca Al-Quran surah Al-Hujurat beserta maknanya. Berarti sudah mampu ya? Tadi sudah Bapak cek sudah mampu. Oke, berarti kita masuk. Yang kedua, peserta didik mampu memaparkan pesan-pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik, anak-anak Bapak, nanti harus mampu membuat contoh-contoh mengamalkan pesan-pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tantangan untuk kita. Nanti kita coba baca bersama Al-Quran surah Al-Hujurat ini, kita cari bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan. Nah, nanti Bapak minta anak-anak Bapak akan tampil berkelompok mempresentasikan contoh-contoh dari pesan-pesan pokok dari Al-Quran surah Al-Hujurat ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita harus cari dulu apa pesan-pesan pokok yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Nah, Bapak akan membagi anak-anak Bapak dalam kelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak bagi sesuai dengan gaya belajar anak-anak masing-masing ya. Nanti Bapak akan bagikan kelompok. Silakan, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Baik anak-anak Bapak, kita sudah membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak akan membagikan lembar kerja, masing-masing kelompok mendapat 1 lembar kerja. Nanti bekerja sama, berdiskusi untuk mengerjakannya. Apa yang kalian lihat pada gambar di depan ini? Manusia. Manusia, apa lagi? Topeng rumah. Rumah, ada lagi? Hitam. Apa lagi? Hitam, ya, ada yang hitam. Apa lagi? Ada yang putih. Putih, ada apa lagi? Ada yang warna. Ya, ini adalah contoh gambar keberagaman manusia. Ya, ini adalah contoh gambar keberagaman manusia. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada laki-laki, ada perempuan, ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, perbedaan rumah adat, perbedaan apa lagi? Warna kuning. Nah, tadi Bapak sudah membagikan lembar kerja. Anak-anak Bapak sekarang perhatikan video di depan
Oke. Kalau nggak mau dipanggil bayang-bayang, gua panggil timbangan jalan aja gimana? Timbangan jalan? Apa maksudnya? Coba deh sekarang lu jalan. Ayo coba aja. Tuh kan, nggak ada bedanya sama timbangan. Naik turun, Ini naik turun. benar-benar udah ketahuan. Udah tahu kaki gue sakit, masih dibuat ejekan. Bagaimana? Kita sudah menonton video tersebut? Sudah. Ya, apa masalah yang ada di video tersebut? Siapa yang bisa? Dari kelompok 1 boleh pertama, atau kelompok 2, kelompok 3. Yang berani tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Oke, ngejek. Apa lagi? Nah, kelompok lain dari kelompok 1 mengejek dan menghina. Kelompok lain? Apa lagi yang isinya video tersebut tadi yang kita tonton? Ya, silakan. Mencaci. Apa yang dicaci? Kakinya. Apa lagi? Kulitnya. Ya. Apa lagi dari kelompok lain? Kelompok 2. Mencaci apa dia tadi? Hah? Menghina warna kulit. Apa lagi? Warna kakinya. Nah, baik. Boleh tidak perilaku menghina dan mencaci orang lain? Boleh tidak menghina dan mencaci orang lain? Kalau tidak boleh, maka kita harus mempelajari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang anak-anak silakan buka di halaman 2. Di halaman 2 ada? Ada berapa warna? Di terjemah surat Al-Hujurat ada berapa warna? 1 warna apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, 4 itu adalah pesan pokok. Silakan ditulis di dalam kotak di bawahnya masing-masing. Halo. Sudah selesai? Nah, silakan sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah ditemukan di dalam arti surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan dari kelompok 1 Bima untuk maju. Ya, silakan keempat-empatnya. Ya, kita dengarkan apa pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Hujurat yang didapat oleh kelompok 1. Silakan Bima. Pesan 1. Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, pesan kedua. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ketiga, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Pesan 4. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Meneliti. Betul? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Oke. Silakan kelompok 2. Ya, itulah pesan pokok dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama apa? Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Itu pesan yang pertama. Apa pesan pertama? Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Pesan yang kedua apa? Allah menciptakan kita bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Pesan
pesan yang ketiga apa? Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Pesan yang keempat apa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, berarti ada 4 pesan. Bagaimana cara kita mengamalkan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan anak-anak perhatikan bagaimana cara mengamalkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menghargai perbedaan. Selamat belajar dan terus semangat. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda kesukaan, dan masih banyak lagi. Perbedaan pada diri seseorang juga banyak macamnya, seperti kegemaran, kebiasaan, sifat, kesukaan, dan sebagainya. Perbedaan itu bukan sebuah larangan, justru harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan bentuk menghormati, mengindahkan, dan memandang perbedaan. Halo, pesan ketiga adalah Pesan ketiga adalah sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. ya, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan. Ya, 1. Rajin beribadah. 2. Rajin sholat. 3. Rajin puasa. 4. Rajin menolong. 5. Rajin membaca Al-Quran. 6. Sopan santun. Ya, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Coba pikir, tadi rajin beribadah, rajin apa lagi? Rajin sholat. Rajin sholat, apa lagi? Rajin puasa, apa lagi? Ada yang menambahkan? Sudah cukup? Nah, berarti pesan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Orang yang rajin beribadah, apa lagi? Rajin sholat, membaca Al-Quran. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita kasih apresiasi. Coba Bima. Beri apresiasi. Weh, mantap. Weh, mantap. Caca. Iya. Sekali lagi. Weh, mantap. Weh, mantap. Caca. Ya, seperti anak-anak Bapak sudah paham bagaimana cara mengamalkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan mengecek siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak pada berarti mengikuti pelajaran hari ini dengan serius. Ya, duduk yang rapi. Waktu menjawab hanya 30 detik. Ya, waktu menjawab hanya 30 detik. Silakan masing-masing kelompok menunjuk perwakilan satu orang. Ya, Miss, kelompok ini. Ya, silakan maju. Berdiri. Ya, Bapak akan berdiri dan tutup. Di sini, sini.
membuat contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak Bapak nanti boleh membuatnya dalam bentuk tulisan, boleh membuatnya dalam bentuk gambar, boleh juga membuat dalam bentuk video di rumah. Ya, yang penting isinya tentang mengamalkan nilai-nilai atau pesan-pesan pokok dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, sudah paham semuanya pelajaran kita hari ini? Baik, kalau sudah paham, Bapak akan merefleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak boleh berbeda-bedakan orang lain. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah pesan-pesan pokok dari Al-Quran surah Al-Hujurat. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, Allah menciptakan kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu menguasai kebenaran. ya, pokok pesan ketiga. Sesungguhnya yang palingnya di hadapan manusia Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, pesan yang keempat. Sungguh Allah Maha mengetahui dunia yang memiliki. Ya, 4 pesan ini tugasnya diapakan nanti di rumah? Dibuat contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah anak-anak Bapak buat. Baik, pada pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan tes sumatif, kita akan mengadakan tes untuk materi kita dari awal minggu kemarin tentang membaca, kemudian mengartikan, kemudian mencari pesan-pesan pokok. Jadi anak-anak Bapak harus banyak membaca dan mengulang-ulang lagi pelajaran di rumah. Ya, untuk hari ini bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Seru? Baik, kalau seru minggu depan kita akan belajar lagi dengan permainan-permainan yang lebih banyak lagi. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.